Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bersilaturahim dalam bingkai kajian Quran. Mudah-mudahan di bawah guyuran hujan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, agar kedepannya mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia yang mencintai Al-Quran, manusia yang pengen dekat dengan Allah, manusia yang tidak pernah terlepas daripada lisannya untuk mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bersama-sama kita berdoa salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya beliau, sehingga manakala nanti kembali ke hadirat Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Raya Asmaul Husna rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita sedikit untuk mengupas daripada bagaimana caranya kita bisa menikmati daripada bergaul dengan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini belum koneksi ya? Belum koneksi Pak. Saya sengaja memberikan tema itu adalah nikmatnya bergaul dengan Al-Quran. Kenapa saya memberikan tema nikmat, bukan indah? Setidaknya ketika ada kata-kata nikmat yang bisa kita rasakan, bukan hanya sekedar rohani, tapi jasmani. Ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mencicipi satu makanan, biasanya kita katakan, oh makanan di sana nikmat, makanan di sana nikmat loh. Ketika kita katakan makanan di sana itu nikmat, setidaknya kita ada kepuasan rohani, plus kita pun merasakan kepuasan jasmani. Dan yang paling utama daripada itu adalah kita bisa menceritakan apa yang bisa kita rasakan kepada orang lain, sehingga tidak lebih tidak kurang adalah ketika kita bisa menikmati daripada pergaulan kita dengan Al-Quran, mudah-mudahan apa yang kita rasakan baik secara jasmani maupun rohani pun bisa kita nikmati, bisa kita rasakan, dan bisa kita cerita kepada orang lain. Ini yang harus kita pahami. Maka sebelum kita masuk kepada Al-Quran itu dahsyatnya seperti apa, fadilahnya seperti apa, karomahnya seperti apa, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran kepada kita semuanya. Likulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Sebelum kita bisa masuk kepada dunia Al-Quran, kita harus kita sadari dengan seksama, yaitu bahwa hidup di dunia ini pasti memiliki masalah. Ini kita harus sadari dan harus kita jujur dalam hati kita masing-masing. Kenapa? Karena ketika Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Nah, ini kalau kata Ibnu Katsir ada di awal kata itu dengan kata-kata wala nabluwannakum. Wala nabluwannakum yang pertama tentang masalah lamnya,
walana. Lam di sini kata Ibnu Katsir ala al-qat'iyah. Maknanya adalah pasti. Pasti. Dan pasti akan kami berikan cobaan. Yang kedua, Allah menggunakan kata-kata atau lafaznya adalah kami. Sehingga kata Ibnu Katsir, makna kami di dalam Al-Qur'an itu dua. Yang pertama adalah lita'zimir rabbi, karena mengagungkan Allah sendiri. Yang kedua, memang ketika ada kasus apapun itu ada pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat. Ada satu ayat yang paling mudah adalah ketika Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an. Artinya ada pihak lain, yaitu malaikat Jibril. Sama ketika Allah katakan walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji engkau semuanya. Kenapa Allah menggunakan kata-kata kami? Pasti yang secara tidak langsung, kalau bahasa saya, hidup di dunia itu persis seperti di jalan raya. Persis di jalan raya. Saya bawa motor, andaikan saya santai, pasti ada yang caci maki. Andaikan saya ngebut, pasti ada yang ngomelin. Ketika saya pengen lambat pun pasti ada yang salah. Artinya, ketika seseorang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita semuanya, setidaknya karena kata ulama mengatakan dua hal. Yang pertama adalah ketidaksempurnaan apa yang manusia inginkan. Artinya, saya misalkan seorang manusia berharap pengen punya mobil, tapi ternyata Allah belum titipkan mobil. Ternyata saudara saya, kakak saya, adik saya sudah punya mobil. Yang kedua adalah kenapa kita itu diuji, dicoba lewat pihak kedua, pihak ketiga? Karena memang ketika Allah katakan di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yaitu 28 kali, seringkali kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Inilah yang menyebabkan ketika Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini, bisa saja kita diuji lewat keponakan, lewat adik, lewat kakak, lewat uang, lewat mama. Maka ketika Allah katakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris shabirin. Ini 155 harus kita sadari dengan seksama bahwa manusia pasti memiliki masalah. Maka ayat 156 ini Allah memberikan solusi. Harusnya kita sadar yang menciptakan manusia adalah, yang memberikan masalah adalah, yang memberikan solusi adalah. Kenapa kita tidak katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kenapa tidak kita berharap kepada Allah? Kenapa kita tidak sandarkan masalah kita, kebutuhan kita kepada Allah? Maka ketika seseorang sudah menyadari setidaknya dalam Al-Baqarah 157 ini, Allah akan memberikan 3 hal kepada orang-orang yang menyadarkan masalahnya kepada Allah. Apa? Yang pertama adalah keberkahan, yang kedua adalah rahmat, yang ketiga adalah petunjuk. Maka keberkahan inilah yang akan membuat kita tenang. Apapun yang kita dapatkan, kita berharap yang punya duit 1 miliar, tapi ternyata Allah berikan cuma 1 juta. Maka ketika ada keberkahan inilah, maka kita selalu akan mengucapkan syukur alhamdulillah. Rahmat inilah ketika kita mempunyai hanya duit 1 juta, maka insya Allah duit ini tidak akan mungkin dipakai untuk maksiat. Tidak mungkin kita mengumbar sesuatu yang tidak elok, yang tidak baik ke halayak umum. Maka yang terakhir, faulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya apa?
ketika dia sudah tenang, dia sudah syukur, kemudian rizki yang Allah titipkan kepada orang tersebut, bagaimana caranya untuk bisa dipergunakan dengan lebih baik. Maka inilah yang harus kita pahami dengan sesama. Maka subhanallah, ketika kita sudah mempunyai masalah yang begitu banyaknya, maka pertanyaannya adalah kemana kita akan mengadu. Sengaja saya kasih 2 ayat, Pak. Manusia setiap kali ada masalah pasti 2 ayat ini pilihannya. Allah begitu bijaksananya, Allah begitu memberikan pilihan kepada kita. Maka kalau bapak-bapak bisa memahami, coba kalau kita pahami Al-Quran, Pak. Pahami Al-Quran itu kalau di awal bicara surga, pasti selanjutnya adalah neraka. Ketika di awal bicara siksa, pasti selanjutnya bicara tentang pahala. Kalau selanjutnya awalnya bicara tentang kebaikan, pasti selanjutnya bicara kejelekan. Begitu selalu. Termasuk di sini, kira-kira kita ini pilih yang mana? Makanya yang paling mudah ketika kita memahami surat Al-Anbiya ayat 10 ini harusnya dibalik, Pak. Dibalik. Jadi seakan-akan Allah mengatakan gini, jamaah masjid Raya Asmaul Husna, tahu nggak ada semuanya bahwa Al-Quran itu bisa memberikan kemuliaan kepada kita. Dibalik. Maka ketika Allah katakan sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tidak memahaminya? Jadi kalau bahasa kita dibalik. Bapak-bapak paham nggak? Kalau pengen mendapat kemuliaan tuh ada di dalam Al-Quran. Seakan-akan Allah ngomong kayak begitu. Itu yang paling mudah. Cuma sayangnya ketika kita mendapatkan masalah, seringkali yang kita pilih adalah di surat Toha ayat 124. Kenapa? Karena seringkali kita tidak yakin kepada Allah. Kita seringkali tidak yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan kepada kita. Padahal ada 2 hal yang harus kita pahami. Andaikan bapak-bapak, ibu-ibu ingin pasti dikabulkan doanya oleh Allah, yang pertama tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam pikiran kita, kalau kita ingin dikabulkan doanya oleh Allah, maka tanyakan kira-kira Allah kenal kita tidak. Kalau Allah tidak kenal kita, maka jangan heran ketika kita memiliki masalah, Allah akan tanya, who are you? Siapa Anda? Kenapa Bang? Karena kata Allah, jangan kita berpikir bahwa Allah tidak mau ketemu dengan kita. Allah seringkali mencari kita, tapi ternyata kitanya tidak ada. Allah katakan di dalam hadits qudsi, wahai jamaah masjid Asmaul Husna, aku tunggu sepertiga akhir malam ya. Aku tunggu ya, kata Allah dalam hadits qudsi. Maka sengaja ketika sepertiga akhir malam Allah utus yang namanya cuaca. Maka jangan heran tiba-tiba kita merasa kedinginan. Padahal itu adalah salah satu cara Allah memanggil kita. Ternyata AC-nya dimatiin. Kalau enggak, kita pakai selimutan. Kemudian yang kedua, kata Allah, memerintahkan makhluk yang lain yang namanya nyamuk. Disuruh lagi nyamuk. Alhamdulillah, yang ada diomelin pembantu kita, yang ada diomelin istri kita. Kita bilang sama istri kita, mak, ini tadi semprotin, kok banyak nyamuk. Padahal itu adalah Allah menginginkan ketemu dengan kita. Dan yang terakhir, kalau masih juga nggak sadar-sadar, sengaja di dalam organ tubuh kita itu, gimana caranya kita tiba-tiba lagi pules, tiba-tiba mohon maaf pengen pipis. Padahal kata ulama itu sebenarnya Allah sengaja, Pak, kangen sama kita, kangen sama kita, pengen ketemu. Kata Allah dalam hadits qudsi, seperti akhir malam aku turun. Tapi apa yang kita lakukan? Alhamdulillah
Kira-kira tanya, kita sering ngobrol dengan Allah kan? Kenapa saya katakan demikian? Sama Pak, misalkan mohon maaf, ada seseorang misalkan Pak Yanis misalkan, kita sering komunikasi misalkan. Ketika saya ngobrol apa-apa akan nyambung, tidak perlu ada pertanyaan Anda siapa, karena kita ada komunikasi Pak. Sama dengan Allah. Kita nggak pernah berdialog dengan Allah, tidak pernah kita ngobrol dengan Allah, tiba-tiba kita minta doa. Maka kata Allah katakan apa? Anda siapa? Ini harusnya jadi catatan buat kita semuanya. Andaikan kita ingin dikabulkan doanya oleh Allah, yang pertama tanya Allah kenal kita enggak? Yang kedua kira-kira kita sering berdialog, sering ngobrol dengan Allah enggak? Kalau ini sudah tidak bisa, maka jangan heran. Pasti yang kita pilih rata-rata adalah surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka kalau kita mau kasih true story, banyak Pak di antara kita ketika kita punya masalah. Satu contoh, ada salah seorang jamaah pengajian saya itu sudah divonis yang namanya kanker payudara stadium 4. Kemudian dia bilang, Ustaz, saya mohon doanya, istri saya itu akan dioperasi di Mount Elizabeth, Singapura. Kemudian sudah deposit kurang lebih sekitar 250 juta. Kemudian saya katakan, Bapak pernah minta sama Allah bagaimana caranya penyakit itu diangkat oleh Allah? Belum pernah. Ya udah kalau begitu, udah Pak, kita khataman Al-Quran saja. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan fadilah dan keutamaan khataman Al-Quran Allah kabulkan. Ternyata Pak, alhamdulillah, sebelum berangkat check up terakhir itu di Siloam, tiba-tiba penyakitnya hilang. Kenapa bisa seperti itu? Karena Al-Quranlah yang memberikan solusi dari setiap masalah. Coba kita tanyakan dalam diri kita, bukankah Allah sudah janji sama kita, Pak? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Saya yakin Bapak-bapak pasti sudah paham, ibu-ibu pasti sudah dengar tentang ayat ini. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Artinya penawar itu adalah obat. Maka Imam Al-Qurtubi memberikan tafsirannya. Yang pertama, Al-Quran itu menjadi penawar hati dari kebodohan dan keraguan. Sehingga kata Imam Qurtubi mengatakan, setiap masalah apapun tidak ada solusinya. Andaikan kita punya masalah sampai detik ini karena Allah belum berikan solusi. Andaikan kita masih punya masalah tentang keuangan karena Allah belum tunjukin di mana rezeki kita. Andaikan kita ada yang sakit, kata Imam Qurtubi, karena Allah belum memberikan obatnya. Maka inilah yang harus kita pahami ketika Imam Qurtubi mengatakan, menafsirkan ayat ini, Al-Quran itu menjadi penawar hati dari kebodohan dan keraguan. Yang kedua, Al-Quran itu membuka tirai yang menutup hati akan kemujizatan dan berbagai dalil yang menunjukkan akan wujud dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Bapak, Ibu bisa lihat poin 1, poin 2, poin 3, Al-Quran itu menjadi penawar, menjadi obat ketika kita mempunyai masalah jasmani maupun rohani. Maka kalau ditanya Ibnu Athaillah itu di dalam kitab Al-Hikamnya nanya, Pak, kira-kira Bapak Ibu kapan terakhir mendoakan diri sendiri? Kapan Bapak Ibu terakhir kali meruqyah diri sendiri? Kenapa? Penyebab kita hidup kita kelihatannya gonka, merasa sempit karena kita jarang sekali mendoakan diri kita. Kenapa kita jarang mendoakan? Karena kita hanya sibuk semut di seberang lautan, tapi gajah di pelupuk mata seringkali kita lupa. Kapan terakhir kita mendoakan diri kita? Kalau ditanya apakah doa
diri pribadi itu harus doakan. Iya. Kenapa? Karena ketika kita lupa terhadap kebutuhan rohani kita, maka jangan heran, pasti akan ada namanya ketidakseimbangan antara situasi dan kondisi jasmani dan rohani kita. Ini harus kita pahami. Maka ketika Al-Quran itu solusi dari setiap masalah, termasuk kalau ditanya, subhanallah, ini saya berikan 3 hadis. Yang satu adalah keutamaan orang-orang yang ketika kumpulannya itu adalah selalu membaca Al-Quran. Yang kedua adalah ketika rumah kita yang memang jarang dibacakan Al-Quran. Seringkali ada orang mengeluh, Ustaz, kenapa anak saya itu sulit diatur? Kenapa anak saya itu selalu kalau diajak sholat susah? Padahal di rumah saya kurang apa? Semuanya pulih-punis. Home theater ada berapa? Kolam renang ada, semuanya. Tapi kenapa tidak ada ketenangan? Kenapa tidak ada kedamaian? Maka bisa saja kalau kata hadis Nabi, rumah yang paling kosong dan lenggang adalah rumah yang tidak mengandung sedikit pun bagian dari Al-Quran. Atau kata Allah, la taj'alu buyutakum kal-maqabir. Jangan sekali-kali kita jadikan rumah kita seperti kuburan. Maknanya apa? Maknanya kata Imam Nawawi, andaikan istri kita tidak betah di rumah, itu tandanya rumah kita seperti kuburan. Kenapa? Ada yang betah di sini tinggal di kuburan. Kalau tidak betah, itu contohnya. Andaikan anak kita tidak betah di rumah, andaikan kita punya suami, harusnya ketika weekend itu bersama keluarga, tapi masih senang dari dunia. Itulah indikasi rumah kita seperti kuburan. Coba introspeksi diri. Makanya subhanallah kata Nabi, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu tempat atau di salah satu masjid untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepadanya ketenangan. Subhanallah, hidup itu yang paling enak tenang. Tenang yang paling enak. Nggak punya duit, tenang. Lagi sakit, tenang. Yang paling baik itu, yang paling afdal itu apa? Lagi banyak duit, bonus turun, kita sehat walafiat sekeluarga, pasti lebih tenang. Betul tidak? Maka kan kalau kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, kalau bapak-bapak, ibu-ibu kira-kira milih mana? Banyak duit apa bahagia? Ayo Pak. Bukan banyak duit, bahagia Pak. Pilihan itu Pak. Banyak duit atau pilih bahagia? Inilah yang disebut ketenangan. Kenapa orang yang banyak duit apa bahagia? Belum tentu. Kalau bahagia, dia punya duit nggak punya duit bahagia saja. Dia syukuri. Dia syukuri. Maka kalau begitu ketika kita doa, yang kita cari, yang kita mintakan sama Allah, ya Allah berikan rezeki saya banyak, atau ya Allah berikan saya ketenangan hidup. Ayo, yang kita minta sama Allah yang mana Pak? Ayo, berarti selama ini kalau kita minta rezeki, ya Allah berikan rezeki saya wasi'an, luas, seluas langit dan bumi. Ini juga harus jadi introspeksi diri buat kita semuanya. Maka ketika hal seperti ini Pak, subhanallah Pak, ini ibu-ibu yang selalu saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya masalah, pegang di sini Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hajat, pegang hadis ini. Barang siapa yang ingin curhat, yang ingin dialog, yang ingin diskusi, yang lagi punya masalah, baca Al-Quran. Punya masalah malah nulis status di Facebook. Terus gimana lagi? Instagram. Ini jaminan Nabi Pak. Kalau ditanya, Ustaz bagaimana kalau begitu doanya? Tidak perlu doa. Yang penting kita baca Al-Quran. Maka ada dua hal, tolong pahami Pak. Kata Ibnu Arabi,
dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Maka berdoalah. Tapi kalau kita ingin ngajak Allah ngobrol, maka bacalah Al-Quran. Artinya kalau doa, kita doang yang aktif. Kalau baca Quran, kita ngajak Allah aktif untuk ngobrol dengan kita. Itu perbedaannya. Maka kalau ditanya, Ustaz, kalau begitu saya kan punya masalah, apa harus doa yang harus saya lakukan? Ini jaminan dari Nabi, Pak. Ini jaminan dari Allah. Allah bilang apa? Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran hingga tidak ada waktu untuk berzikir kepadaku, kata Allah, dan minta kepadaku, maka aku berikan sebaik-baik pemberian. Maka hadis yang pertama tadi, man arada ayyatakallama rabbi falyaqra'il Quran. Udah, kalau punya masalah minta sama Allah lewat baca Al-Quran. Doanya seperti apa? Kata riwayat Tirmidzi ini mengatakan tidak perlu minta. Karena Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan yang jadi masalah. Kita seringkali berbalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Betul tidak? Mau buktinya, Pak? Yuk, kalau kita baca Quran berapa menit? Kira-kira lamaan mana dengan doa? Lamaan mana? Apalagi lagi ada masalah. Apalagi misalkan alhamdulillah gara-gara pandemi, terus kemudian ternyata kita di PHK. Itu doanya bisa 2 jam, Pak, nangis ya. Sholat itu cuma 2 rakaat. Padahal ini jaminan Allah dalam hadis qudsi loh, Pak. Jadi ibu-ibu kalau punya masalah, punya hajat, udah baca Quran saja. Tidak perlu ada pertanyaan ya, Ustaz saya doa apa? Tidak perlu doa. Maka kata Imam Al-Mubarakfuri mengatakan, menafsirkan hadis ini dalam kitab Tuhfatul Ahfaz, mengatakan, 1, hadis ini memberikan satu jaminan Allah akan berikan sebelum bapak-bapak minta. Itu kata Allah. Hadis ini memberikan jaminan siapapun yang sibuk baca Al-Quran, Allah akan berikan sebelum ibu-ibu minta, kata Allah. Enak gak? Enak gak? Jadi jangan sekali-kali ada perkataan, Ustaz doanya apa? Gak perlu doa, udah baca Quran aja. Baca Quran aja. Baca Quran aja. Punya masalah, alhamdulillah. Bukannya kita dekat sama Allah, malah larilah ke Gunung Kawi, ke Gunung Kelut, ke gunung mana lagi, ke Mungkus. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Kita lagi sakit, bukannya minta sama Allah, bukannya kita meruqyah, malah datang ke dukun. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak begitu? Yang kedua, kata Al-Mubarakfuri mengatakan hadis ini. Yang pertama tadi Allah akan berikan sebelum kita Yang kedua apa? Allah akan berikan pemberian yang terbaik dibandingkan orang yang minta. Jadi mulai detik ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya masalah udah baca Quran aja. Doanya seperti apa? Kalau kata orang Sunda kan Allah Maha Mendengar, Pak. Allah Maha Tahu. Betul tidak? Betul tidak? Kalau kita mau lebih jauh tentang masalah doa juga susah, Pak. Kenapa? Karena hakikatnya ketika kita berdoa, Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat buat kita, apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Maka Imam Al-Ghazali memberikan pertanyaan begini, Pak. Kalau bapak-bapak minta sehat, maka pertanyaannya, kira-kira Allah kabulkan nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali, emang kita lagi sakit. Ya Allah berikan rezeki, emang kita sekarang nggak punya duit. Ya Allah mudah-mudahan mobil saya tambah lagi, emang kita nggak punya mobil. Itu kalau lebih mendalam, Pak. Maka yang paling mudah itu kita serahkan sama Allah. Betul nggak, Pak? Kan buat apa, Pak? Kita punya mobil, ternyata sibuknya karena 2 hal. 1, konsumsi BBM-nya boros, bayar pajaknya. Alhamdulillah setelah punya mobil nggak pernah dibayar pajak. Buat apa? Tidak ada manfaatnya. Ini, Pak, tolong terapkan dalam diri kita. Kalau punya masalah, bacalah Quran. Yang kedua,
bahwa Allah akan berikan sebelum kita minta. Yang jamin siapa? Nabi. Ini hadits qudsi, Allah berfirman. Bukan saya loh Pak, bukan ulama lagi, tapi yang menjamin adalah. Maka ketika hal-hal seperti ini harusnya kita pahami. Disinilah Pak, kenapa kita kalau manfaat bergaul dengan Al-Quran itu nikmat. Yang pertama, melahirkan jiwa yang sabar. Yang kedua, melembutkan hati. Kemudian yang ketiga, mengokohkan hati. Yang keempat adalah sebagai nasihat dan obat tatkala hati sedih dan gundah. Maka inilah sebenarnya 4 hal ini kita kembalikan lagi. Yang memberikan, yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang memberikan obat adalah Allah. Yang menurunkan penyakit adalah Allah. Kenapa enggak kita kembalikan kepada Allah? Kenapa enggak kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini manfaat. Maka kalau ditanya lagi, kalau begitu bagaimana tahapan-tahapan ketika kita ingin bergaul dengan Al-Quran? Ini kalau misalkan kita mau bicara tentang tafsir, ini Imam Tabari ini begitu dalamnya. Maka tahapan dalam bergaul dengan Al-Quran yang pertama baca dulu aja, biar benar, baca saja. Kenapa? Karena bagaimanapun ketika kita sudah baca, kemudian kita merasa nikmat berdialog dengan Allah, kita merasa nikmat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran para sahabat itu yang namanya Utsman bin Affan, apalagi subhanallah namanya Imam Syafi'i Pak. Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan 1 hari 2 kali khatam Quran. Satu hari 2 kali khatam. Yang pertama di dalam sholat, yang kedua di luar sholat. 24 jam bisa khatam. 2 kali. Kenapa bisa begitu? Karena sudah merasakan kenikmatan. Maka kalau ditanya, Ustaz kalau begitu bagaimana caranya kita bisa menikmati baca Quran? Gampang. Ini surat Al-Alaq Pak. Iqra bismi rabbika. Bacalah karena Tuhanmu. Tanya kira-kira kita baca Quran niatnya untuk siapa? Buat siapa? Harusnya karena Allah dulu. Nah kita baca Quran ternyata ketika kita lagi bareng-bareng. Kita baca Quran karena lagi di syuting. Kita baca Quran karena ada di masjid. Bukan ketika kita ada di manapun. Harusnya orang-orang yang punya mobil, gantilah lagu dangdut Anda dengan bacaan Quran. Maka insya Allah selama kita bawa mobil, subhanallah, kita tidak pernah tahu apakah celaka atau tidak celaka. Ketika kita bawa mobil, kemudian tiba-tiba Allah tentukan waktunya musibah kita, subhanallah. Jadi harusnya mulai dengan bismi rabbika. Ini mah kita sombong kalau begitu Ustaz, buat apa baca Quran kalau nggak kita paham? Betul memang, tapi itu levelnya siapa? Level siapa? Kalau levelnya sih itu sudah S1 nggak apa-apa. Kalau level kita mohon maaf cuma baru TK, baru SD, baru SMP, udah baca Quran aja dulu. Baca Quran saja. Kenapa? Karena mohon maaf sekali lagi, orang-orang ini adalah jaminan dari Ibnu Katsir, Imam Tabari mengatakan, ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang sombong langsung pengen paham tanpa dia lalui membacanya, maka ketika dia memahami Al-Quran pasti salah. Pasti salah. Ini Ibnu Katsir yang ngomong Pak. Imam Tabari pun dalam tafsir Tabari mengatakan seperti itu. Orang yang tidak melalui baca dulu, comfort dulu, nyaman dulu, enaknya kita baca Quran, tapi sombong langsung ke paham, pasti pemahamannya salah. Kenapa? Karena perintah Allah yang pertama kali adalah Iqra. Kalau sudah Iqra baru bicara tentang